Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di mata pelajaran kimia. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Lalu gimana hari ini, masih semangat? Oke, harus selalu semangat ya mengikuti pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebelum saya mulai, ayo disiapkan alat tulisnya, ditegakkan duduknya, ayo stay fokus ya. Siapkan juga air minum, siapa tahu butuh minum ketika belajar. Jangan sampai kalian dehidrasi ya, harus selalu jaga kesehatan. Saya juga mengingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi di link yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Oke, hari ini belum beranjak dari materi yang sebelumnya. Kita akan mempelajari masih tentang laju reaksi. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal. Jadi nanti akan ada beberapa soal dan akan saya sediakan pembahasannya. Ada beberapa soal yang saya kirimkan di Teams. Nanti yang akan kita bahas di video ini hanya beberapa saja. Soalnya beberapa soal ada yang bertipe sama seperti itu, jadi kalian nanti bisa mempelajari sendiri. Oke, langsung saja soal yang pertama. Saya bacakan dulu soalnya ya. Ke dalam ruangan dengan volume 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi sesaat berdasarkan A. Gas nitrogen yang bereaksi, B. Gas hidrogen yang bereaksi, dan C. Gas CnH3 yang terbentuk. Soal ini mirip dengan tipe soal seperti yang ada di tugas kemarin, tugas laju reaksi bagian 2, soal nomor 1. Yang kemarin mengerjakan pasti sudah bisa ya. Jadi caranya pertama-tama kita tuliskan MBS-nya dulu atau MRS-nya, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Di sini diketahui mol mula-mulanya N2 dan H2 0,1 mol, lalu N2 sisanya adalah 0,08. Jadi yang bereaksi adalah sebanyak 0,02 mol. Dari sini kita hitung mol H2 yang bereaksi dengan cara perbandingan koefisien. Kalau 1 N2 sama dengan 0,02, maka 3H2 itu sama dengan 0,06. Begitu juga dengan yang NH3. Karena koefisien NH3-nya 2, jadi tinggal dikali 2 sama dengan 0,04. Dari yang bereaksi di sini bisa menghitung laju reaksinya. Laju reaksi kan kemarin perubahan konsentrasi per satuan waktu. Jadi di sini untuk laju reaksi N2, laju reaksi N2 adalah konsentrasi N2 per waktu. Konsentrasinya adalah mol per liter. Tadi kita cari molnya yang bereaksi adalah 0,02 per 10 liter, diketahui dari soal, per waktunya 5 sekon. Jadi kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Begitu juga yang H2, laju reaksi pengurangan H2 adalah konsentrasi H2 per satuan waktunya. H2-nya yang bereaksi adalah 0,06 molar dalam 10 liter per 5 sekon waktunya. Kita hitung didapatkan 12 kali 10 pangkat min 4. Lalu tinggal yang laju terbentuknya NH3. Caranya sama dengan cara molaritas NH3 per satuan waktu. Molaritasnya didapat dari mol NH3 yang kita dapatkan dari reaksi tadi per 10 liter per waktunya 5 sekon. Kita hitung dan didapatkan 8 kali 10 pangkat min 4. Bisa juga kalau laju reaksinya sudah diketahui salah satunya, kita tinggal menggunakan perbandingan koefisiennya. Jadi misal nih, tadi kita hitung
laju reaksinya N2, kita dapat 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita bisa juga ngitung yang laju reaksi H2 dengan cara koefisien H2 per koefisien N2 kali laju reaksi N2. Hasilnya nanti akan sama saja. Seperti itu ya. Soal nomor 2 ini tipenya sama, jadi nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kita langsung ke soal yang nomor 4. Persamaan laju reaksi untuk NH4+ menjadi N2 dan 2H2O adalah V sama dengan K, konsentrasi NH4+, konsentrasi NO2 min. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai K sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 4 mol per liter detik. Hitung laju reaksinya jika diketahui konsentrasi NH4+ adalah 0,25 molar dan konsentrasi NO2 min adalah 0,02 molar. Maka tinggal kita masukkan ke rumus laju reaksinya. Nilai K-nya 3,0 kali 10 pangkat min 4, lalu konsentrasi NH4+-nya 0,25 dan konsentrasi NO2 min-nya 0,02. Tinggal kita hitung dan didapatkan hasil 1,5 kali 10 pangkat min 6 molar per sekon. Gampang kan? Tinggal dimasukkan ke rumus laju reaksinya. Oke. Lalu kita ke soal nomor 5. Ini untuk rumusnya belum sempat saya bahas ya kemarin tentang pengaruh suhu. Jadi kita langsung bahas di soal saja ya. Soalnya setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius mengakibatkan suatu reaksi berlangsung 2 kali lipat lebih cepat. Jika reaksi terjadi pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama 30. Berapa lama reaksi akan berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius? Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ada kenaikan laju reaksi N. Iya, biasanya dituliskan dengan N sebanyak 2. Didapat dari mana ini? Ini, suatu reaksi berlangsung 2 kali lipat lebih cepat. Nah, maka N-nya sama dengan 2. Lalu ada kenaikan suhu. Jadi, naik 2 kali lipat tadi setiap berapa suhu gitu. Kita tuliskan di sini 10 derajat Celcius. Lalu kita tuliskan juga T1-nya, T besar. T besar ini suhu maksudnya ya. Jadi suhu mula-mulanya adalah 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius. Lalu T kecil ini maksudnya waktunya. T kecil pada 20 derajat Celcius adalah 30 menit. Kita cari T kecil pada suhu 40 derajat Celcius. Ini rumusnya saya highlight. T pada suhu 40 derajat Celcius sama dengan 1/n pangkat T2 min T1 per delta T dikali T kecil pada 20. Nah, kita masukkan 1/2 sama 1/2 pangkat 40 dikurangi 20 per 10 dikali 30 menit. 40 dikurangi 20 per 10 sama dengan 2. 1/2 pangkat 2 1/4 dari 30 menit adalah 7,5 menit. Dicatat ya rumusnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini berkaitan dengan pengaruh suhu juga, masih suhu tapi jika yang dicari adalah laju reaksinya. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Ada tabelnya, bisa dilihat ya. Berdasarkan tabel tersebut, perkirakan laju reaksi pada 5 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya kenaikan laju reaksi atau N. N-nya di sini kita lihat dari 20 ke 25 naik sebanyak 2 kali lipat. Jadi N-nya sama dengan 2. Lalu kenaikan suhunya dari 20 ke 25 sama dengan naik 5. Seperti itu. Lalu kita ambil salah satu V-nya atau salah satu laju reaksinya, yaitu pada 20 derajat Celcius. V-nya sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon.
Oke, kita hitung. Kan yang ditanyakan tadi pada dua titik suhu. Titik suhu yang pertama adalah pada 5 derajat Celcius. Ya, karena ini perbandingan, maka kita bandingkan, kita ambil salah satu dari data. Kita ambil pada yang 20 derajat Celcius. Jadi T1-nya 5 derajat Celcius, T2-nya 20 derajat Celcius. Lalu kita cari V-nya. Rumusnya adalah V akhir, V ditanya, sama dengan N pangkat T2 min T1 per delta T kali V yang diketahui. Mirip-mirip dengan rumus yang nomor sebelumnya tadi. Bedanya di sini yang tadi N-nya yang tadi di sini seper N, yang di sini hanya N, seperti itu ya. Biar gampang mengingatnya. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. 0,1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 5 per 5 kali V5. V5-nya yang diketahui kan, yang dicari kan. Oke, kita tinggal masukkan. Ini 20 dikurangi 5 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 0,1 kali 10 pangkat min 3 per 8. Kita hitung, didapatkan 0,0125 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Yang titik suhu kedua yaitu titik suhu 50 derajat Celcius, sama, kita ambil salah satu data, kita bandingkan dengan data 20 derajat Celcius. T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 50 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke rumus V ini. Tinggal V50 sama dengan 2 pangkat 50 min 20 per 5 dikali 0,1 kali 10 pangkat min 3. 50 dikurangi 20 sama dengan 30 per 5 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 dikali 0,1 kali 10 pangkat min 3. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi hasilnya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Seperti itu. Gampang ya, bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini juga sama tipenya seperti soal yang kemarin, soal latihan laju reaksi bagian 2 yang nomor 2. Masih ingat kan caranya? Caranya adalah kita dengan membandingkan dua data, dicari data yang tetap. Jika kita cari suatu data, maka data yang lain harus tetap, seperti itu. Oke, diketahui reaksi 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 dan 2H2O. Diperoleh data sebagai berikut, bisa dilihat. Lalu ditanyakan persamaan laju reaksinya. Kita tentukan order reaksi terhadap NO, maka konsentrasi H2-nya harus tetap. Ini didapatkan dari percobaan 1 dan 2. Oke, tinggal kita bandingkan. Karena K dan konsentrasi H2-nya tetap, maka di sini langsung tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi langsung V1 per V2 sama dengan konsentrasi NO1 per konsentrasi NO2 pangkat X. Kita masukkan di sini dan kita dapatkan nilai X sama dengan 1. Selanjutnya mencari order reaksi terhadap H2, dicari NO yang sama, yang tetap, yaitu pada percobaan 2 dan 4. Tinggal kita masukkan ke rumus. Di sini langsung kita bandingkan V2 dan V4-nya, karena nilai K dan nilai konsentrasi NO-nya sama, jadi nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Oke, didapatkan nilai Y-nya sama dengan 1 juga. Jadi persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K, konsentrasi NO pangkat 1, konsentrasi H2 pangkat 1. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung PC ke saya atau ditanyakan di grup juga boleh. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, jadi
tugas kalian adalah memahami dari pembahasan soal yang sudah saya kirimkan tersebut, dan siap-siap untuk mungkin ulangan harian minggu depan ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.